Adik-adik, kita ketemu kembali dengan teknik menghitung cepat, di mana bahasan kita kali ini adalah perpangkatan dari bilangan-bilangan pecahan ya. Baik itu pecahan biasa ataupun pecahan campuran adik-adik. Ya, tanpa terasa kita sudah mendekati akhir ya adik-adik, akhir dari pengerjaan teknik menghitung cepat tingkat dasar ya. Jadi kira-kira 2 video lagi termasuk ini kita sudah selesai untuk tingkat dasar. Apakah sudah selesai semua? Tidak adik-adik ya. Kita baru akan mulai ya. Jadi sengaja kita pelajari dari teknik-teknik dasarnya dulu agar dalam menyelesaikan soal-soal matematika aplikasinya nanti kita tidak menemui banyak kesulitan adik-adik ya. Jadi kalau dasarnya sudah cukup kuat, kedepannya tinggal mudah ya adik-adik. Jadi ini tingkat-tingkat dasar, jangan salah adik-adik. Jadi dari video 1 sampai sekian, sampai 70 sekian, itu tingkat dasar adik-adik ya. Teknik menghitung cepat tingkat dasar. Ya. Untuk selanjutnya bagaimana? Mari kita ikuti terus adik-adik. Ya. Oke, kita sebelum lanjutkan, ada baiknya adik-adik like. Ya. Kalau sudah selesai share ke teman-teman. Jangan lupa juga subscribe bagi yang belum adik-adik ya. Juga bunyikan loncengnya jika adik-adik ingin informasi terbaru dari channel yang kita bangun ini. Baik, mari kita mulai dari soal nomor 1. Di situ disajikan ada 2/3 pangkat 2. 8/12 pangkat 2, 21/5 pangkat 2, 128/160 pangkat 2, dan sebagainya adik-adik. Jadi kalau ada soal seperti ini, besar seperti ini, waduh, pikiran kita langsung sulit ya. Sulit adik-adik. Karena rasanya tidak mungkin ya kita selesaikan dengan waktu yang sangat cepat. Tapi coba kita perhatikan ya. Mari kita perhatikan. Jika disajikan 2/3 kuadrat seperti ini, teknik dasarnya kan tinggal mengkuadratkan pembilang dan juga penyebutnya adik-adik. Teknik dasarnya seperti itu. Jadi kita pangkatkan saja 2 kuadrat, pembilangnya 4 ya, 2 kuadrat 4. Ini. Kemudian 3 dikuadratkan 9. Nah, begini adik-adik. Jadi teknik dasarnya tinggal dikuadratkan pembilangnya juga penyebutnya. Mudah adik-adik ya. Jadi 2 dikuadratkan 4, 3 dikuadratkan 9. Hanya begitu. Bagaimana kalau pecahan itu menjadi pecahan campuran seperti ini? 2/5 dikuadratkan. Ya kita rubah dulu adik-adik pecahan ini menjadi pecahan biasa. 5 kali 2 tambah 1. 5 kali 2 10 ditambah 1 11. Jadi pecahan ini menjadi 11/5. Kita kuadratkan 11 dan kuadratkan 5. Kalau adik-adik hafal 11 berapa pangkatnya mudah kan? Kalau adik-adik lupa berapa pangkat 11 pangkat 2 itu berapa, ya kita hitung lagi seperti dulu ya. Jadi puluhannya dan satuannya 1 ini. 1 kita kuadratkan satuannya. 1 kuadrat 1 adik-adik ya. Nah begini. Kemudian kalikan puluhan dengan satuan. 1 kali 1 1 dikalikan 2. Jadi 2 dikalikan puluhan kalikan satuan. 2 kali 1 kali 1 2 ya adik-adik. Ini kalau adik-adik lupa silakan scroll ke atas untuk perpangkatan pangkat 2 ya adik-adik. Kuadrat ya. Kemudian terakhir puluhannya dikuadratkan. 1 kuadrat berapa? 1 adik-adik. Nah, jadi 11 kuadrat itu 121. Jika lupa ya, kalau tidak lupa tinggal aja tulis adik-adik. Kemudian 5 dikuadratkan 25 ya. Ini
Selesai adik-adik. Jadi 2 1/5 kuadrat sama dengan 121/25. Ya, jika adik-adik ingin sederhanakan lagi boleh, terserah adik-adik. Ini 121 bagi 25 bisa kan? 4 kan, 100 tinggal 21. Jadi jawabannya 4 21/25. Terserah adik-adik. Tapi jika berhenti di sini juga boleh. Ya. Lantas mari kita kerjakan soal berikut. 8/12. Ya. 8/12 kuadrat, 8 dikuadratkan 64 ya adik-adik. 64. Nah begini ya. 12 dikuadratkan, kalau adik-adik langsung ingat kuadratkan saja, cepat kan. Tapi jika lupa, lihat adik-adik ya, kuadratkan satuannya. 2 kuadrat 4 kan. Jika lupa loh ya, 4. Kemudian kalikan puluhan dengan satuan, kalikan 2. 1 kali 2, 2 kalikan 2, 4. Tulis saja 4. Ini kalau lupa loh ya adik-adik. Terakhir kuadratkan puluhannya, 1 kuadrat 1. Nah, jadi 8/12 kuadrat itu sama dengan 64/144. Apa bisa kita sederhanakan? Bisa. Coba adik-adik bagi 64 dengan 16 ya. 64 kalau dibagi 16 4 adik-adik. Ya, dibagi 16 4. Sementara 144 dibagi 16 9. Nah, begini adik-adik. Jadi 8/12 kuadrat itu 64/144 atau disederhanakan jadi 4/9. Mudah kan? Kalau seperti ini bagaimana nanti ya? Nanti saja ya. Kita selesaikan yang ini. 4/16 pangkat 3. Wah, 4/16 pangkat 3 ini bagaimana juga ini? Ya kita pangkatkan 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 harus hafal kalau ini adik-adik ya. 64 kan? 4 pangkat 3 64. Begini kan? Sedangkan 16 pangkat 3. Lah, 16 pangkat 3 bagaimana pengerjaannya? Kalau adik-adik lupa, kita kerjakan coba. Kita pangkatkan 3 satuannya. 6 pangkat 3 216 adik-adik ya. Jadi ditulis 6-nya saja. Nah, 216 simpan di sini 21 ya. Jadi 216 ya. Kemudian kalikan kalikan puluhan dan satuan ya. Di mana ini satuannya dikuadratkan. Jadi 1 dikalikan 6 kuadrat dikalikan 3. Jadi 3 dikalikan puluhan dikalikan satuan yang dikuadratkan. 3 kali 1 kali 6 kuadrat. 3 kali 36 108 ya adik-adik. Ya, 108 ditambah 21 ya. Menjadi 129. Kita tulis 9-nya gini. Nah, simpen 12. 129. Lantas kita kalikan lagi 3 dikalikan 1 dikuadratkan kalikan 6. Jadi 3 dikalikan puluhan yang dikuadratkan kalikan satuan. Kalau lupa scroll ya adik-adik. Kalau lupa ini scroll ke atas ya. Cari perpangkatan pangkat 3 ya. Di video-video sebelum ini ya. Jadi 3 kali 1 dikalikan 6 kuadrat. 3 kali 1 1. 3 kali 1 kuadrat kali 6 maksud saya ya. 3 kali 1 kali 1 kuadrat kali 6 adik-adik ya. 3 kali 1 kuadrat 3 kali 6 18. 18 tambah 12 30 ya. Kita tulis nolnya simpan 3. Begini kan. Lantas 1 dikuadratkan terakhir 1 dipangkatkan 3 1 adik-adik tambah 3 4 dia ya. Nah, jadi 4/16 pangkat 3 itu sama dengan 64/144
4096. Ya, 4096. Kalau kita sederhanakan lagi bisa 64 dibagi 64 1 adik-adik ya. Nah, begini ya. Sementara 4096 dibagi 64 hasilnya 64. Nah, begini adik-adik. Sehingga soal ini menjadi 4/16 pangkat 3 itu menjadi 64/4096 atau disederhanakan menjadi 1/64. Selesai ya adik-adik ya. Lantas yang ini kita buat pecahan campuran ini jadi biasa dulu. 2 kali 3 6 tambah 1 7. Jadi pecahan ini menjadi 7/2. Baru kita kuadrat pangkatkan 3 ya. 7 pangkat 3 343. Nah ini kalau ini harus adik-adik harus hafal ya 343 ini, karena ini perpangkatan pangkat 3 bilangan tunggal. Lihat di depan ya, scroll itu. Nah begini, 2 dipangkatkan 3 8 kan. Nah ini adik-adik, jadi 3,5 itu kalau dipangkatkan 3 menjadi 343/8. Adik-adik boleh kecilkan sendiri ya, boleh sederhanakan atau ditulis begini saja sudah cukup ya. Lantas yang ini 8/16 dipangkatkan 3. Bagaimana? 8 dipangkatkan 3, adik-adik hafal lah ya, seharusnya adalah 512 ya. 512. Ini kalau 8 pangkat 3 ya. Sedangkan yang bawah 16 pangkat 3, 16 sudah ini ya, 16 pangkat 3 4096. Tulis saja begini. 4096 adik-adik ya. 512/4096 bisa kita sederhanakan adik-adik ya. Dibagi 512. Jadi 512 dibagi 512 itu 1 adik-adik. Ya ini dibagi 512 1. Sementara 4096 dibagi 512 8 ya. Selesai adik-adik. Ya. Jadi 8/16 itu sama dengan 512/4096 atau disederhanakan jadi 1/8. Ya, begitu adik-adik. Lantas ini berapa? 128 dikuadratkan, 160 kuadratkan, ini 125 pangkat 3, 375 dipangkat 3. Tentunya adik-adik bertanya-tanya kan dalam hati. Loh, kalau cuman begini saja, terus teknik menghitung cepatnya di mana? Iya kan? Ini kan sama saja, bukan cepat ini adik-adik ya. Nah, untuk itu sengaja saya sisakan yang besar-besar ini agar adik-adik paham bagaimana cara menyelesaikan soal-soal ini dengan mudah. Coba perhatikan, 8/12 itu sama dengan 64/144 sama dengan 4/9. Kalau adik-adik hitung seperti ini, terus diaplikasikan soal ini, lama adik-adik. Bukan teknik menghitung cepat lagi, bisa jadi teknik menghitung lambat ya. Ya adik-adik. Nah, coba perhatikan 8/12 kalau kita sederhanakan dulu ya. Kita sederhanakan 8 dibagi 4 2 kan. Kita sederhanakan ya. 8 bagi 4 2, 12 bagi 4 3. Nah, maka pecahan ini menjadi 2/3. Baru kita kuadratkan 2/3 ini adik-adik. 2/3 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9. Jadi hasilnya 49. Nah, betul kan? Jadi 2 dikuadratkan 4, 3 kuadratkan 9. Jadi tanpa harus berbanyak-banyak seperti ini. Ya, jadi kalau menemui ya bilangan-bilangan pecahan yang dipangkatkan, sederhanakan dulu menjadi paling sederhana adik-adik ya. Menjadi bentuk yang paling sederhana. Contohnya ini,
4/16 kalau dipanjangkan jadinya seperti ini. Coba adik-adik sederhanakan dulu di sini. 4 dibagi 4 1 kan. 16 bagi 4 4. Jadi pecahan ini jadi 1/4. Baru kita pangkatkan 3. 1 pangkat 3 1. 4 pangkat 3 64. Selesai sudah adik-adik. Ya, jadi maksud saya itu kita berpanjang-panjang ria dulu agar adik-adik tahu bahwa cara cepatnya yaitu dengan cara disederhanakan dengan bentuk yang paling sederhana. Seperti ini, 8/16. Jadinya kayak gini, lama. Kita bagi 8/16 dengan 8. 8 dibagi 8 1. 16 dibagi 8 2. Nah, kita baru pangkat 3. Setengah dipangkat 3, 1 pangkat 3 1. 2 pangkat 3 8. Selesai. Ya. Itu maksudnya saya seperti ini. Jadi sengaja saya sisakan yang besar-besar ini agar adik-adik tahu betapa cepatnya dan betapa mudahnya ya. Coba 128 kita bagi dengan 32 4. Nggak usah kita kerjakan 128 kuadrat berapa, nggak usah. 128 kita bagi 32 4. 160 bagi 32 5. Nah, pecahan ini jadi 4/5. Baru kita kuadratkan, 4 kuadrat berapa? 16. Nah, 5 kuadrat berapa? 25. Selesai adik-adik. Iya kan? Tidak usah berpanjang-panjang. Saya tidak akan ngomong ini dalam hitungan detik, tidak. Ya, cuman waktunya lebih cepat. Baik, tinggal soal yang terakhir adik-adik. 125/375. Kalau kita pangkatkan 3125 banyak. 375 juga banyak. Penyederhanaannya juga sulit karena angka-angka besar kan. Tapi kalau kita sederhanakan dulu 125 kita bagi dengan 125 1. Ya. Kemudian 375 dibagi 125 3. Nah, jadi bilangan ini menjadi sepertiga. Baru kita pangkatkan adik-adik. 1/3 pangkat 3. 1 dipangkatkan 3 1 tetap. 3 dipangkat 3 27. Nah, selesai adik-adik. Jadi kita menyelesaikan soal-soal yang besar itu ya cukup dalam hitungan detik memang, ya. Selesai adik-adik. Jadi maksud saya jika adik-adik temukan soal-soal bilangan pecahan biasa ataupun campuran yang dipangkatkan, maka adik-adik sederhanakan dulu bentuk pecahannya ini menjadi bentuk yang paling sederhana. Seperti 8/12 bisa diubah jadi 2/3 baru dikuadratkan. Ini juga dijadikan bentuk sederhana 4/16 jadi 1/4 baru pangkatkan 3. Ini juga 8/16 sederhanakan jadi setengah baru pangkat 3 jadi 1/8. Ini juga 128 160 bagi 32 4/5 baru dikuadratkan. Begitu adik-adik ya. Jadi sangat mudah. Kemudian yang ini 125 kita sederhanakan 1/3 baru pangkatkan 3 jadi 1/27 adik-adik. Jadi jangan menyerah jika melihat soal seperti ini banyak seperti ini. Enggak adik-adik. Sebetulnya soal itu dibuat dengan jawabannya. Ingat adik-adik ya, soal dimanapun adik-adik temui pasti dibuat berdasarkan ada jawabannya. Jika dibuat acak misalnya di sini 129 dibagi, bukan soal itu namanya adik-adik ya. Bisa jadi tetap seperti itu, tapi itu di aplikasi alam ya adik-adik. Bukan di aplikasi soal. Kalau soal selama dibuat oleh seseorang pastilah ada jawabannya. Kalau tidak salah soal ya adik-adik, pasti ada jawabannya. Dan itu mengarah pada yang mudah sebetulnya. Begitu adik-adik ya. Jadi soal seperti ini memang ada di soal-soal hot sebetulnya ya. Soal-soal yang dikira adik-adik sulit. Sebetulnya soal-soal hot itu dibuat untuk refreshing adik-adik, guyon saja ya. Jadi soal-soal candaan ya.
Sebetulnya kalau menurut saya itu soal-soal candaan karena penyelesaiannya sangat mudah. Itulah adik-adik untuk refreshing aja. Tapi sudah adik-adik keburu, image-nya sudah jelek, jadinya soal-soal seperti itu kelihatan menakutkan ya. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Terima kasih juga atas like, share, dan subscribe-nya selama ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa belajar yang rajin, belajar yang giat. Ya, adik-adik. Saya yakin adik-adik pasti bisa. Jaga kesehatan dengan baik. Ya, kita ketemu pada episode terakhir besok dengan materi dengan perakaran ya, akar dari bilangan-bilangan pecahan, baik itu pecahan biasa ataupun campuran adik-adik ya. Terima kasih adik-adik. Salam.